siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan 5 tentang psikologi KSN, tentang biomekanika, antropometri, dan fisiologi kerja. Jadi ada 3 hal yang akan kita bahas di siang ini. Pertama tentang biomekanika, yaitu gerak dalam kerja. Kemudian antropometri, pengukuran dimensi tubuh manusia untuk mendesain kerja yang baik. Dan terakhir adalah fisiologi kerja. Oke. Ada di sini pertemuan 5. Agenda tambahan adalah pembagian kelompok. Kelompok sudah saya random, nanti ada di Brown. Kalau kalian lihat di Brown itu ada group division ya, ada pembagian kelompok kelas A dan kelas B. Ya, jadi bisa dilihat sudah saya siapkan pembagian kelompoknya. Jadi kalian bisa mulai building rapport, mengenal satu sama lain kalau yang belum kenal, supaya kerjanya lebih enak. Oke. Kita bahas di sini, di peta ini adalah kita di bagian masih aspek manusia, tapi kita bergerak ke aspek fisik, yang lebih fisik, yang itu nanti akan mempengaruhi psikologinya atau perilaku kerjanya seperti apa. Oke, antropometri, biomekanik, fisiologi kerja. Oke, kita mulai dari biomekanik. Jadi biomekanik ini agak-agak campuran ya antara fisika dan gerak. Gerak itu ya termasuk perilaku. Perilaku kan adalah sesuatu yang tampak ya. Dan ini kita bisa hitung, kita modelkan secara fisika atau matematika. Tentu saya nggak akan mendalam di kuliah ini, mendiskusikan secara mendalam tentang rumus matematikanya, fisika dan sebagainya. Tapi ini memberi ide aja tentang kajian biomekanika itu seperti apa. Bio itu makhluk, mekanika itu gerak atau motion, dan gaya atau force. Jadi biomekanik adalah ilmu tentang gaya atau gerak yang terjadi pada tubuh manusia ketika kerja, melakukan proses kerja, dan tujuannya untuk mencegah cedera yang timbul ya akibat gaya tersebut. Jadi kalau di awal sempat saya mungkin singgung ya tentang model bekerja yang gerakannya aneh-aneh atau tidak optimal, yaitu nanti kaitannya dengan biomekanika. Jadi mekanika, gerak yang applied to biological system, dalam hal ini ya kita manusia. Beberapa mata kuliahnya tuh ada biomekanika, itu dia akan menghitung tuh postur tubuh yang ideal secara gaya, force itu seperti apa. Jadi biomekanika atau secara umum ya, yang perlu Anda kenali dalam kaitannya dengan perilaku atau gerak manusia dalam kerja, itu pertama adalah sistem otot rangka atau muskuloskeletal system. Jadi gerak manusia itu kan perpaduan antara 2 hal ya, otot dan tulang. Otot itu yang menghasilkan gaya atau menghasilkan gerak, itu otot. Tulang itu yang membuat kita bisa arah gerak dan seterusnya. Jadi muskuloskeletal system, mekanisme gerak itu terjadi karena kontraksi otot ya. Jadi ini mekanisme kekuatannya itu ada di tulang ya, dan keleluasannya ada di persendian. Jadi gabungan tulang tertentu pada sudut tertentu di bagian tubuh tertentu akan membentuk joints atau persendian. Dan tulang itu yang bikin kita kuat ya. Kalau enggak jadi kayak lidah ya, lidah kan otot aja tapi nggak ada tulang ya. Jadi Anda bisa maintain posisi begini ya, ini karena ada tulang gitu. Jadi Anda bisa angkat, bisa angkut, lift and carry, itu konsepnya adalah di otot dan tulang. Jadi sistem otot dan rangka manusia gitu. Jadi mostly kita ya daging, yang kita sebut daging dalam bahasa orang awam, yaitu adalah otot. Dan itu adalah kita bisa bergerak karena ada otot dan diperkuat oleh tulang. Jadi kayak besi atau beton nih. Beton itu kan campuran konkrit, semen, terus pasir, kerikil diaduk jadi mix gitu, ready mix. Kalau cuma itu doang kering, itu kita injak patah gitu, gampang patah. Tapi kemudian ada yang disebut reinforcement bar gitu, tulangan. Kalau Anda lihat rumah ada tulang-tulang itu, nah itu untuk memperkuat itu supaya sama otot juga gitu. Otot kayak ready mixnya, semennya itu campuran betonnya, si tulang-tulangan itu ya, besi-besi itu ya tulang gitu. Nah ini mekanisme kontraksi otot, intinya dia ada sinyal dari otak ketika dia harus kontraksi, kemudian sinaps modelnya sama seperti ketika itu neuron. Jadi di otot juga ada sel saraf ya, saraf periferal,
dia mekanismenya kurang lebih sama, dia sinapsis dan seterusnya sampai akhirnya otot ini kontraksi gitu ya. Ini perbedaannya ketika kontraksi dia lebih mengecil sel-sel atau beberapa gabungan sel yang ada di otot ini. Oke, kedua, tulang itu membentuk joints. Dan ini yang jadi dasar dari banyak gerak ya. Kita bisa gerak leluasa kaki kita, kepala kita, dan seterusnya itu tergantung pada joints atau persendian ini. Gitu. Jadi ini mekanisme keleluasan gerak. Kalau tulang itu adalah kekuatan, powernya, supaya dia nggak lunglai gitu. Nah kalau joints itu adalah keleluasan. Sejauh mana kita bisa leluasa. Tangan itu kan bisa begini gitu. Tapi kalau kepala kan cuma kanan kiri. Kita nggak bisa putar kepala sampai belakang banget kan karena keterbatasan jointsnya. Jadi ada 3 tipe joints atau persendian immovable. Itu contohnya di tengkorak. Jadi tengkorak kita itu nggak satu kayak helm gitu, tapi tersambung-sambung. Dan itu persendian tapi nggak bisa bergerak sama sekali. Sehingga jadinya ya udah kayak kesatuan. Dia immovable yang nggak bisa bergerak. Yang slightly movable seperti tulang belakang itu kan dia sebetulnya terdiri dari segmen-segmen gitu ya, kayak Lego gitu atau bricks tek-tek gitu, nggak kesatuan gitu. Dia bisa bergerak kan, menopang tubuh kita gitu. Makanya ada istilah saraf kejepit kan karena di antara vertebra itu bagian di antaranya itu kejepit gitu, disnya. Dia bisa bergerak tapi terbatas. Kemudian ada yang freely movable ya seperti tangan, berbagai organ tubuh yang memang bisa bergerak, kaki gitu, kepala ya termasuk salah satunya dia bisa gerak-gerak gitu. Nah ini joint itu akan membentuk movement, bergerak gitu. Jadi banyak gerakan-gerakan kerja yang dia bergantung pada joints kita. Seperti ini. Misalkan kepala, dia beloknya segini berapa maksimal, ke depan berapa, ke belakang berapa, dan ini ketika dipahami, maka nanti ketika mendesain satu stasiun kerja atau lingkungan kerja, dia akan menyesuaikan dengan gerakan itu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan tombolnya terlalu jauh, berarti dia harus ke belakang-belakang begini, ya kan kurang optimal untuk tangan gitu. Ini contohnya, ya ini siluet atau sticky man, tentang beberapa menggambarkan tentang posisi kerja ya, terutama yang mungkin kita sering itu ada yang posisi duduk atau sedentary seperti ini. Idealnya memang lurus itu ya. Atau berdiri kalau misalkan capek duduk, mejanya juga harus disesuaikan nanti di bagian antropometri. Nah ini yang saya ceritain, saya nemu fotonya beberapa waktu lalu. Jadi yang kalau bersihin toilet nggak boleh begini, jadi diajarinnya gitu ya sama supervisor. Jadi harus jongkok karena supaya vertebranya lurus, relatif lurus. Jadi yang main adalah di bagian otot betis paha. Tapi agak kurang optimal di sini juga karena kita nggak bisa kakinya benar-benar napak karena nggak enak nanti posisinya gitu. Jadi kalau nunduk-nunduk begini malah nggak boleh gitu. Jadi harus benar-benar duduk ini cleaner ya, jadi sebagai cleaner dulu. Ya jadi sangat dekat gitu dengan target, makanya itu. Tapi untungnya kalau toilet kayak begini masih agak bersih lah ya. Ini karena toilet disable jarang yang make. Kalau toilet umum non disable itu hancur-hancuran lah. Oke, kaitannya dengan ini, kalau kajian biomekanika biasanya salah satu yang advance adalah dia mempelajari mekanisme ketika impact atau kecelakaan ya. Jadi salah satu kajiannya adalah ini, seatbelt atau restraint system itu engineering atau rekayasa yang dibuat supaya kita tidak gerak kita itu ketika terjadi impact itu tidak melebihi batas maksimalnya. Makanya dia disebut restrain atau ditahan gitu kita. Jadi dia sabuk pengaman itu penting. Kenapa? Karena kalau nggak pakai sabuk pengaman kan mentalnya jauh tuh, dan itu akan sangat melebihi batas dari joints kita, dan dalam kecepatan yang lumayan singkat gitu, nah itu akan berbahaya. Ditambah lagi kalau mobil ada mekanisme
apa ini namanya, airbag ya. Jadi dia untuk menyerap energi. Jadi kalau pakai seatbelt aja dia masih kedorong ke depan, tapi ininya ketahan. Dengan seatbelt kepalanya juga relatif nggak terlalu jauh dari titik asal gitu. Itu contoh biomekanik. Di beberapa paper itu dia coba untuk menerapkan airbag di motor. Jadi dia pelajari dulu impact ketika terjadi kecelakaan di motor. Jadi mobil itu relatif aman karena faktor keseimbangan itu. Jadi mobil diam aja kan kita nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau motor diam kan kalau kakinya nggak turun dia jatuh. Kedua adalah di motor itu nggak ada yang namanya mekanisme restraint. Kita nggak ada seat belt kan di motor. Nah, susah juga masangnya karena ketika impact ya motornya juga kemana-mana itu akan susah. Jadi impact atau kecelakaan di motor atau fatalities di motor itu kalau kalian pelajari lebih dalam akibat impact ini lebih banyak terjadi karena itu pertama nabrak terus dia mental, mungkin pas mental itu nggak meninggal tapi kemudian second impact dihajar sama traffic lain, itu yang bikin kecelakaan. Makanya hati-hati kalau bawa motor lah ya, saya juga termasuk pemotor rutin hari-hari pakai motor, pastikan lah ya yang aman. Jadi impact ketika kecelakaan motor tuh luar biasa ya, jadi langsung mental gitu. Jadi dia kayak katapult gitu, terlempar. Lalu dia ada yang coba bikin airbag di motor gitu. Mungkin nggak sih gitu. Jadi ada kanan di sebelah kanan dan kiri, ini kan karena sisi lateral sebelah kanan, dia yang kanan nggak ditunjukin nih kan untuk melihat gambaran ini. Jadi ketika impact, airbagnya itu kayak kasur dua, kanan kiri sama depan satu. Jadi untuk mengurangi itu tadi fatalities. Ini contoh biomechanics ya. Ini advance tentu saja kalau dalam kerja-kerja yang nanti kalian mungkin terlibat gitu, kerja kantoran, duduk, itu gimana sih caranya supaya lebih optimum, lebih maksimal gitu ya. Yang menarik juga adalah kajian tentang biomechanics ini dia bukan hanya memikirkan orang yang nyetir, keselamatan orang yang nyetir atau penumpangnya, tapi juga orang yang ditabrak. Jadi kajiannya sekarang sudah berangkat ke gimana supaya pedestrian atau road user itu bisa lebih aman ketika ketabrak. Asumsinya ya tentu jangan nabrak pertama kan. Kalau bisa nggak nabrak ya jangan nabrak gitu, jangan nabrak kan. Tapi kemudian kalau tertabrak, pada akhirnya tertabrak, dia pelajari mekanisme gerak orang ketabrak itu gimana. Yang cukup fatal adalah justru ketika dia ketabrak kakinya, kemudian ini kan menjadi center of gravity di tengah, dia kebanting gitu. Jadi fatality-nya justru bukan ketika ketabrak pertama, tapi ketika dia akhirnya kebanting ke bonet atau bagian atas mesin atau windshield-nya, jendela mobil atau kap mesin dan mobil. Makanya kemudian ada ide ini dari Ford kalau nggak salah, dia membuat bonet atau kap mesin yang dia bisa empuk dan keluar gitu, kayak gini, ting gitu. Dia keluar sendiri ketika dia ada impact. Jadi orang itu dari sisi posisi tertabraknya akan dalam tanda petik empuk dan lebih mengurangi risiko kematian. November lalu saya ke Australia mengunjungi lab crash impact ya, Safety Motorcycle Center for Automotive Safety Research. Salah satu risetnya dia adalah dia ingin mengukur sebetulnya jenis-jenis mobil dan impactnya kayak apa. Jadi sebetulnya Anda lebih aman kalau ketabrak mobil yang modelnya van kayak begini. Ya sama-sama nggak enak sih yang namanya ketabrak, tapi mana yang lebih mengurangi resiko fatality karena ini mobil yang bentuknya van, yang depannya cenderung lurus karena dia nggak membentuk ini loh. Begitu ketabrak dia nggak langsung begini kan, nggak, karena dia terhalang oleh bentuk mobilnya yang memang lurus atau cenderung vertikal. SUV dia sama sebetulnya seperti sport car atau compact car, big car, small SUV, tapi dia lebih tinggi lah, tergantung. High, small itu kan kaitannya dengan tingginya. Pajero sama Avanza itu kan ya modelnya sama, ada mesinnya di depan, tapi tingginya yang beda. Nah, seperti ini modelnya. Sehingga area-area yang merah, biru, kuning ini
di beberapa pabrikan mobil itu, kalau di CASR kemarin di Australia, dia akan menilai seberapa keras atau seberapa impact-nya ke sini. Sehingga nanti perlakuannya adalah dia akan bikin bagian ini gimana caranya supaya lebih empuk dari sisi materialnya. Karena impact-nya yang parah justru ada ke sini. Bagian depan ada kayak busa dan sebagainya sehingga mengurangi absorb energi ketika ketabrak. Macam-macam lah. Ini biomechanics ketabrak. Jadi sekarang idenya itu bukan cuma keselamatan orang yang di dalam mobil, tapi yang di luar mobil juga. Cuma memang kaitannya dengan motor itu masih saya baca-baca masih jarang tuh. Motor itu masih belum banyak tuh yang riset atau ini tentang motor. Selama ini memang intervensi untuk motor perilaku adalah ya udah pakai helm dan cover yang banyak gitu, semaksimal mungkin ya, jaket, atau kalau idealnya tuh harus pakai sepatu boot, sepatu yang keras gitu, bukan sepatu casual kayak gini kan, karena kalau ketabrak dia impact-nya bisa langsung seperti itu. Karena dari sisi nature of vehicle-nya sendiri udah susah. Motor nggak mungkin dipakein restraint system, sabuk pengaman, terus juga modelnya kan yang tidak seimbang gitu. Jadi ketika ketabrak jatuh ya udah gimana caranya meminimalisir itu. Tadi itu banyak statistiknya yang mengatakan kalau fatalities itu artinya kematian. Fatality-nya itu terjadi ketika second impact. Dia jatuh pakai helm lengkap, jatuh selamat. Tapi masalahnya setelah itu dia jatuhnya ke tengah jalan, ditabrak traffic lain, akhirnya jadi fatal. Seperti itu. Saya pernah ditabrak mobil kayak begini nih waktu di Inggris. Saya posisinya pakai sepeda. Dia katanya nggak lihat. Saya jalan prioritas, dia ada tanda harus stop, melihat kanan gitu. Segitiga terbalik. Kalau di Malang tuh saya lihat ada di depan Poltekkes, Ijen itu bundaran situ. Itu ada tanda kebalik, itu maknanya give way, beri jalan. Jadi jalur prioritasnya bukan dia harus stop, lihat kanan. Kalau kosong baru dia lanjut. Nah ini terjadi dulu karena katanya dia bilang nggak lihat saya. Jadi ya udah saya di sana tuh saya udah sampai tahap percaya kalau misalkan ada papasan gini 50-50 gitu. Saya tahu saya prioritas, saya nggak akan ngurangin kecepatan gitu. Dan karena semuanya udah tahu aturan itu, dia give way ya berarti dia harus berhenti. Tapi saat itu rupanya keyakinan itu dipatahkan oleh orang yang katanya nggak lihat saya. Gimana nggak lihat orang jalurnya lurus gitu, nggak ada blind spot. Lumayan sampai dibawa ke UGD, tapi alhamdulillah nggak ada apa-apa lah saat itu. Saya ingat terus kejadian ini karena itu terjadi di hari ulang tahun pernikahan saya. Jadi setelah itu ceritanya saya mau merayakan sesuatu malah dirayakan di UGD gitu. Jadi selalu ingat. Ini fan ya. Untungnya nggak pernah ketabrak yang lain. Jangan sampai ya. Oke, masuk ke bahasan kedua yaitu antropometri. Kalau biomekanik tentang geraknya, antropometri itu tentang ukuran. Jadi gimana kita mengukur dimensi tubuh manusia sebagai decision, sebagai alat untuk decision dalam mendesain. Jadi antropos itu manusia, metrikos itu pengukuran. Antropometri itu berarti pengukuran manusia, study and measurement of human body dimensions. Gitu. Jadi kalau Anda pakai sepatu, sekarang ada ukurannya tuh, US, UK, Euro, Eropa maksudnya dan sebagainya, itu didasarkan pada human body dimension. Cuma kita kan nggak ngukur setiap kaki seluruh orang di seluruh dunia kan, sehingga perlu ada pengukurannya. Kenapa penting? Karena tubuh manusia itu beda-beda. Bentuk tubuh manusia itu beda-beda. Pertama within dan between ya, kalau di eksperimen gender yang paling terasa sekali itu gender, laki-laki dan perempuan itu bentuknya beda, race atau ethnicity itu beda. Orang Caucasian Eropa itu kulit putih cenderung tinggi, Arab itu termasuk juga turunannya Caucasian tinggi, sementara Asian itu cenderung lebih pendek, lebih nggak gemuk badannya secara umum ya. Jadi ada between antar gender atau antar ras, juga ada di antara mereka sendiri ya, within. Laki-laki ya beda-beda badannya gitu, walaupun sama-sama laki-laki, sama-sama orang Indonesia. Jadi bentuk tubuh manusia itu beda-beda. Saya pernah baca buku menarik, judulnya Invisible Woman. Jadi penulis ini mencoba
berargumentasi bahwa dunia ini diciptakan untuk laki-laki. Jadi ukuran-ukuran segala macam itu diciptakan dengan referensi laki-laki dan tidak mempertimbangkan wanita. Gitu. Kalau tertarik bisa nih, ini cukup menarik bukunya. Ini nanti kalian bisa baca, ada satu sejarah atau peristiwa yang cukup unik ya, bahwa ketika astronot wanita pertama akan spacewalk itu jalan di atas International Space Station kayak di YouTube mungkin atau di iklan-iklan dulu. Ketika perempuan pertama akan melakukan itu harus tertunda. Tertunda kenapa? Karena spacesuitnya, baju astronot itu nggak muat. Nggak muat kenapa coba? Karena bagian dadanya kesempitan. Mohon maaf ya, jadi spacesuit itu didesain pertama kali untuk laki-laki, dan astronot itu kan kebanyakan laki-laki. Sehingga dia didesain chest depth-nya itu, kedalaman dadanya itu diukur dengan antropometrinya laki-laki. Sementara chest depth itu adalah satu dimensi tubuh manusia yang paling berbeda antara laki-laki dan perempuan. Of course, karena perempuan ada, mohon maaf, payudara. Nah, itu tidak dipikirkan. Maka ketika ada perempuan astronot pertama, ya dia pakai spacesuit yang lama kan, karena spacesuit itu mahal, developingnya mahal, researchnya mahal, bikinnya mahal, puluhan juta $. Maka ketika ada perempuan mau pakai itu, nggak muat. Sehingga ini ini udah agak lama ya, kayak mungkin tahun 90-an atau, sehingga dia harus ditunda. Jadi makanya di sini dibilang woman accomplishment ya, karena tetap ada perempuan astronot akhirnya ada, tapi harus ditunda karena dia harus develop spacesuit baru yang pas untuk perempuan. Ini pengantarnya. Jadi data antropometri ini static body dimension. Jadi ukuran tubuh ketika kita lagi diam, dimensi tubuh dalam keadaan diam, yang manapun sesuai keperluan ya. Kalau Anda nanti kerja di pabrik earphone, desainer earphone, ya Anda akan mengukur lubang telinganya populasi dari market Anda gitu. Saya pernah earphone yang saya pakai itu buatan Denmark tuh, Jabra mereknya. Itu saya rasa agak kurang pas gitu, karena mungkin dia didesain untuk Eropa, walaupun ada beberapa. Akhirnya saya harus pakai yang paling kecil gitu ininya, plugnya. Dia sediakan 3. Yang paling besar itu sangat sempit gitu kalau nggak salah. Jadi mungkin karena kuping orang sana besar-besar ya lubangnya juga besar, sehingga didesain untuk itu. Semakin banyak tentu semakin baik. Indonesia punya data antropometri, salah satu effort dari teman-teman Perhimpunan Ergonomi Indonesia, dia bikin antropometri Indonesia. Ini kalian bisa lihat sendiri. Saya nggak tahu sejauh apa datanya update ya. Terakhir saya buka itu beberapa tahun lalu ini. Slide yang ini nggak saya rubah nih tahun ini. Dia masih datanya kurang banyak gitu, tapi mudah-mudahan sudah lebih baik. Amerika juga punya, bahkan lebih lengkap. Laki-laki, perempuan, ras, Hispanic, white, black, segala macam dia bahkan lengkap sekali gitu. Nah, ini contoh data antropometri, statur, posisi berdiri, eye height, tinggi mata, dan seterusnya. Jadi bisa banyak, puluhan bahkan ratusan tergantung kebutuhan. Tapi yang standar biasanya tinggi badan itu ada. Ini dalam sentimeter, standar deviation-nya berapa. Dan biasanya disampaikan dalam bentuk persentil. Ya, kalau Anda ingat pelajaran statistik, ada persentil 5, persentil 95, dan 50. Plus standar deviation. Oke, sifat data antropometris sama seperti pada umumnya ya. Dia mengikuti kurva normal. Distribusi yang digunakan 5, 50, 95. Jadi gampangnya gini, orang yang tinggi banget gitu kayak Yao Ming atau Michael Jordan atau pebasket NBA itu kan sedikit ya. Bahkan di populasinya mereka, di orang-orang Amerika itu. Yao Ming itu kan, saya nggak tahu itu pebasket zaman saya udah pensiun pastinya, nggak tahu, saya udah nggak ngikutin basket lagi. O'Neal, Shaq O'Neal dan seterusnya itu kan tingginya bisa 210, 200 cm gitu. Sementara kebanyakan orang bahkan di populasinya dia mungkin 170 atau 180 orang-orang Amerika, apalagi kita 165 laki-laki, 160 perempuan, 155. Tapi orang-orang yang pendek banget juga, misalkan kayak artis apa, kalian tahu nggak sih nama Ucok Baba gitu, yang kecil seperti itu, Daus Mini ya, orang-orang yang tingginya tidak di bawah rata-rata ya juga nggak banyak gitu.
kebanyakan dari kita, misalkan di kelas ini juga ya normal-normal aja, dalam artian sama bentuknya, tingginya ya. 160 mungkin laki-laki, 165, 170, perempuan 155, 150 gitu. Nah ini static body dimension dan posisi sittingnya, duduk dan sebagainya. Jadi yang diukur macam-macam. Nah ini alat ukurnya. Macam-macam bisa dipakai untuk mengukur, termasuk misalkan untuk mengukur lubang kuping yang kecil, itu ada alat yang khusus. Prinsipnya ya dalam engineering atau merekayasa satu sistem ada 3 tadi, karena makanya kenapa disediakan 3 persentil itu 5, 95 dan 50, karena ada 3 prinsip desain. Yang pertama desain for extreme, dia menggunakan ukuran paling kecil dari populasi atau ukuran paling besar. Ada desain-desain yang kita pakai patokan paling tinggi di populasi. Orang paling tinggi itu siapa di populasi itu, berapa tingginya, ya udah kita pakai segitu. Prinsipnya adalah let the tallest enters the door. Jadi kalau Anda mendesain pintu, misalkan ruangnya terbatas, maka Anda harus mengambil dimensi yang paling tinggi, karena kalau orang paling tinggi di populasi itu bisa lewat, yang lebih pendek dari dia akan bisa lewat. Sementara kalau ada juga kita pakai dimensi yang paling rendah, ukuran yang paling rendah. Misalnya ini, the shortest reaches the button. Jadi misalkan Anda ingin mendesain satu stasiun kerja, duduk di kokpit atau apalah, mesin gitu, operator mesin, ya Anda harus pakai ukuran tangan, keterjangkauan tangan dari orang-orang yang paling pendek ukuran tangannya di populasi tersebut. Kalau dia aja bisa nyampe, ya yang tangannya panjang, tangan panjang, bukan maling ya, tangannya panjang, itu bisa reach gitu. Jadi 95 atau 5%. Design for average itu pakai 50 persentil 50, tapi tidak selalu optimal ya. Jadi bukan berarti average itu ya sudah biar mengakomodir 5 atau 95 bikin aja rata-rata. Nggak begitu. Nanti kalau bikin pintu pakai tinggi rata-rata, ya nanti orang yang ketinggian akan harus nunduk gitu. Jadi kadang kita harus berpikir kita pakai design for extreme, artinya pakai ukuran paling tinggi, paling besar, paling berat, paling yang kanan, atau paling yang kiri, paling kecil, paling pendek, paling rendah gitu. Yang paling optimal tentu saja design for adjustability. Cuma kan nggak selalu bisa ya, karena constraint macam-macam, tempat, terus biaya dan sebagainya. Gampangnya kalau itu bisa di-set, kayak kursi ini kan dia ada naik turun tingginya tuh, biasanya kursi-kursi kayak gini. Kalau kursi yang kalian kan nggak ada, itu desainnya berarti tidak for adjustability. Nah ini contoh meja kerja yang bisa kita kerja sambil berdiri gitu. Kalau bosan duduk, capek, ya kita berdiri. Nah, ini common kalau di kantor-kantoran gitu ya, yang terutama kantor-kantor startup gitu-gitu banyak. Ini saya foto waktu di Inggris. Jadi di Inggris itu ada ATM yang posisinya rendah banget. Ternyata itu untuk disable, untuk yang pakai wheelchair. Jadi mereka didesain untuk sehingga pakai design for extreme. Wheelchair user ketika posisinya duduk, head eye-nya itu, tinggi mata, tangan dan sebagainya itu direpresentasikan ke desain ini. Sehingga ketika dia ngambil atau mengotak-atik interaksi dengan ATM dalam posisi duduk, itu wheelchair user, kursi roda, itu dia bisa. Karena di sana wheelchair user mandiri gitu, bahkan naik bis sendiri, kuliah sendiri segala macam, sehingga fasilitas-fasilitas publiknya juga mendukung. Cuma kan ini ATM tidak dibuat atau tidak ada aturan hanya boleh dipakai oleh orang-orang disable kan, atau wheelchair user. Tapi bisa juga dipakai oleh umum. Saya juga pernah gitu, kalau yang dekat rumah aja ya adanya ini, ya udah pakai. Ini kebetulan orangnya tinggi ya, dia harus sambil jongkok-jongkok gini. Jadi nggak ada aturan ini hanya boleh dipakai oleh wheelchair user kan. Kalau lagi kosong ya pakai aja gitu, namanya ATM kan, boleh aja. Nah ini contohnya ya. Nah kalau ATM kan agak susah ya kalau Anda mendesain supaya bisa adjustable gitu, naik turun. Itu kan agak susah, tapi mahasiswa mungkin waktu saya ngajar ini 2017 kayaknya, ada yang pernah bilang, ada Pak di dekat rumah saya ATM yang bisa naik turun, adjustable gitu, di Palembang katanya, nggak tahu, ada yang orang Palembang, dia bilang ada yang ATM itu, saat itu mungkin saya nggak tahu. So ya kalau dari sisi ininya kan susah, apalagi kalau modelnya ATM di Inggris itu, dia mesinnya itu selalu di dalam properti.
di dalam gedung. Jadi nggak ada ATM yang tabungnya uangnya itu kayak di Indonesia itu kan ada gitu ya, ATM semuanya di luar kan. Kalau di sana nggak, dia harus nempel ke tembok atau ke properti tertentu. Jadi biar nggak bisa dirampok atau dijebol gitu. Tapi ada juga zaman saya itu kasus dia ngerampok ATM pakai traktor. Jadi dihancurin gedungnya, diambil. Ada tuh bukan di kota saya, tapi waktu saya kuliah di sana ada berita itu saya baca di koran. Dia ngejebol gedung itu pakai traktor, kan dia petani punya traktor, dia jebol. Oke, masuk ketiga, fisiologi kerja. Fisiologi kerja itu kaitannya dengan bagaimana kita maintain energy level ya. Jadi ketika kerja, gerak tadi yang kita bicarakan di biomekanik itu dipengaruhi oleh ini, energi kita sejauh mana bisa dipertahankan. Lalu itu kaitannya dengan dari mana kita bisa mendapatkan energi. Ya, kalau Anda belajar tentang di mana kita bisa dapetin energi, ya tentu dari makanan. Lalu makanan itu ada makronutrients yang disebut karbohidrat, protein, dan lemak. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah makanan itu sendiri, olahraga, dan tidur. Jadi fisiologi kerja itu nanti kaitannya dengan 3 hal, makanan, exercise, dan sleep. Karena nanti banyak hal-hal yang berkaitan dengan 3 hal ini dan di dunia kerja ya. Makanan yang Anda makan lalu ada 3 pecahan atau 3 bagian makronutrients, ada glukosa yang karbohidrat yang secara langsung membentuk glukosa, nasi segala macam di sini, protein, lauk-lauk Anda, telur, ayam ada di sini, dan lemak. Ya, minyak dan sebagainya yang Anda makan, termasuk buah-buahan juga mengandung fat. Intinya glukosa ya, dia dibentuk jadi ATP. ATP ini yang disebut energi untuk kita bergerak, bisa tetap hidup ya, kalori dan sebagainya itu. Protein sama, lemak juga sama, tapi yang jadi cadangan itu lemak, yang utama adalah glukosa. Oke, kita mulai dari makan. Makanan itu kaitannya dengan energi expenditure, artinya energi yang dibutuhkan untuk bikin kita tetap hidup. Bahkan ketika kita tidur, itu otak kan juga bekerja, fungsi-fungsi tubuh fisiologis bekerja, itu pun perlu energi, gitu. Jadi ketika kita dalam keadaan diam atau tidur, itu juga menghabiskan energi, gitu. Jadi food itu kayak bahan bakar, cuma bahan bakar itu nanti bicara tentang 2 hal, kuantitinya sama kualitinya. Sama ya, kayak Anda pakai Pertamax sama pakai Pertalite kan akan beda tuh. Mungkin di motor-motor tertentu ya, kalau motornya udah agak bosok ya, mau pakai bahan bakar apa bisa, kayak minyak tanah juga mungkin jalan juga dia tuh. Ada quantity, quantity thermic effects, sejauh mana makanan itu, selama apa makanan itu bisa di digest, dicerna gitu. Ada yang cepat, ada yang lama. Nasi itu termasuk yang cepat, makanya dia akan memberi sensasi kenyang langsung. Protein itu lebih lama. Glycemic index, sejauh mana dia menghasilkan kadar gula gitu. Nasi itu glukosanya tinggi sekali, high glycemic index. Beras putih terutama, kalau beras merah, brown rice, dia lebih rendah. Nah, efek dari makanan ini akan berpengaruh ke performance ya, ke kinerja, baik langsung ataupun nggak langsung ya. Langsung itu kaitannya dengan mood, konsentrasi, dan fitness atau kebugaran kita saat itu, saat hari kerja. Pagi ini Anda makan apa, mungkin seharian akan merubah mood Anda, itu bisa. Jadi food affect your day. Misalkan paper yang saya temukan, nanti kalian bisa baca. Anda kalau makan buah dan sayuran itu akan cenderung lebih kreatif dan lebih bahagia. Ini kata penelitian ini. Jadi semakin banyak. Jadi kalau Anda perlu untuk lebih kreatif ya makan buah banyak-banyak lah, makan sayur gitu. Itu efek langsungnya gitu. Sementara indirectly efeknya itu adalah obesitas atau jangka panjang nanti cardiovascular disease, jantung. Cardiovascular itu jantung. Terutama obesitas. Nah, kenapa efeknya indirectly? Nanti ya dia akan menurunkan produktivitas ya, misalkan jadi gerak terbatas dan seterusnya. Obesity ini di atasnya overweight. Jadi overweight baru obesity. Overweight itu BMI di atas 25 kalau nggak salah, atau di atas standar, nanti di atasnya overweight ada namanya obesity. Ada penelitian di bidang ekonomi, experimental economics, anak-anak yang
tinggal di daerah yang bisa mengakses jajanan fast food, ini Amerika ya, jadi konteksnya Amerika, jadi fast food dengan mudah, itu cenderung akan obesitas, akan gemuk gitu. Ini studinya longitudinal, panjang. Ya kalau Anda reflect jajanan SD Anda, saya nggak tahu sih SD Anda kayak apa, tapi saya dulu di SD-nya Impres ya. Impres itu SD yang SD negeri levelnya yang paling bawah. Impres itu instruksi presiden, jadi asal saat itu Presiden Soeharto menginstruksikan bikin SD, asal ada SD deh pokoknya di daerah itu supaya meningkatkan SDM di daerah situ. Nah SD Impres itu biasanya kualitas jelek, cara bangunannya udah pada mau roboh dan sebagainya. Yang penting ada SD dulu, ada guru, ada murid, ada proses jalan. Termasuk jajanannya juga nggak sehat. Ya, mungkin kalian yang SD-nya lebih baik, atau sekarang kalau saya lagi cari SD buat anak saya tuh ada kantinnya, terus makanannya disediakan sekolah, menunya juga kadang orang tua ikut ini, macam-macam lah. Kalau dulu kan apa ya, nggak jelas lah, minyaknya mungkin udah setahun nggak diganti, terus macam-macam, itu mengerikan lah itu. Ini efeknya ya, jadi hati-hati dengan apa yang Anda konsumsi gitu, karena itu akan membentuk mood Anda gitu ya. Kemudian dalam konteks pekerjaan biasanya ada, kalau saya bilang deadly combination. Dulu waktu saya kerja di salah satu perusahaan, nature of work-nya itu karyawan-karyawan itu kerjanya 24 jam karena konstruksi kan, 24 jam. Atau apalagi kalau di pedalaman dia tinggal di mes ya, dia nggak pulang, ngapain gitu, jadi dia kerja aja tuh. Nah biasanya dia akan punya perilaku yang mengkombinasikan 4 ini. Yang pertama rokok, ya smoking decrease productivity, quitting smoking increase productivity. Ini salah satu paper intervensi berhenti merokok yang saya temukan. Ini saya nggak akan arguing lah tentang masalah rokok, terserah Anda itu mah bagaimana Anda justifikasi ketika misalkan Anda memilih untuk merokok. Tapi papernya menyebutkan demikian, dan ini kayaknya semua orang tahu gitu, tinggal masalah kita kontrolnya kayak apa kan, efek rokok dan sebagainya, bahkan perokoknya sendiri pun tahu. Kemudian yang kedua adalah habis ngerokok dia makan mie instan. Nah, instant noodle ini risikonya itu ke jantung ya, risk factor jangka panjang. Jadi ini paper dari Korea, dia anak-anak college S1 seperti kalian, itu dilihat frekuensi konsumsinya, kemudian risiko risk factor kaitannya dengan jantung itu akan lebih tinggi bagi orang-orang yang mengkonsumsi lebih banyak. Kemudian kedua adalah kopi. Sebetulnya kafein itu was associated with health risk dari macam-macam ya, cognitive failure, reduction dan accident at work. Gitu. Jadi kafeinnya sendiri, kopi doang, itu banyak benefitnya. Itu riset-riset banyak yang membuktikan ke situ. Masalahnya dengan kopi adalah ketika Anda klaim, saya berarti sehat dong ya, setiap hari saya ngopi, sama saya juga tiap hari ngopi. Masalahnya adalah sweeten kopi atau tea. Jadi sekarang banyak gula-gula berkedok kopi. Gitu. Jadi itu sebetulnya gula, karena mostly komposisinya gula, tapi dia bilang itu kopi. Baik yang saset ataupun yang mahal-mahal itulah yang ya Anda tahu sendiri lah. Jadi sweeten kopi di beberapa menunya ya, tentu nggak semua. Nah ketika kecampur dengan gula, maka kopi itu, adding sugar to coffee weakens the benefit of kopinya. Jadi efek kopi yang tadinya positif, kafein itu, tambahan gula, apalagi banyak banget gulanya, ya akan weakens, sugar blood levelnya akan naik, dan akhirnya long term efeknya juga mungkin akan ini. Terakhir adalah ini minuman kuli. Jadi energy drink apapun bentuknya, ini saya ambil merek UK, saya nggak tahu di Indonesia ada apa nggak, tapi dulu waktu di Inggris itu yang paling populer adalah Monster. Kayaknya sponsornya Valentino Rossi kayaknya, kalau nggak salah. Banyak tuh mahasiswa S1 kayak kalian minum kayak gini tuh, terutama kalau lagi udah mau deadline akhir semester, biasanya tugas-tugas dikumpulin. Itu kalau saya bersihin, saya kan bersihin pagi, jam 5 pagi sampai jam 9. Itu di common room kayak gazebo gitulah ya, itu isinya botol-botol begini semua, karena dia perlu untuk begadang, perlu untuk gereng ngerjain tugas. Nah hati-hati ya, long term consumption kayak begini-begini itu bisa
biomechanical, bahkan merubah struktur otot jantung. Jadi banyak perlukaan, jadi banyak lysis itu apa? Perlukaan, ruptur. Jadi ototnya itu nggak kuat, banyak luka. Hati-hati. Saya nggak akan sebut merek di sini kan tentu berbahaya ya. Ya banyak lah ya, Anda tahu sendiri minuman energi. Nah, saya pernah dapati waktu kerja dulu di perusahaan itu, ada pekerja yang meninggal karena kebiasaan ini. Jadi dia udahlah begadang, ngerokok, ngopi dengan gula pastinya, makan mie instan, plus minum itu, energy drink. Jadi ya tentu nggak instantly ya, artinya habis makan itu langsung meninggal saja nggak, tapi itu ada efek akumulasinya tentu saja. Prinsipnya adalah ya sudah ditimbang-timbang lah ya, artinya di masa kalian, kalau Anda pikir bahwa perilaku tersebut tidak optimal nanti untuk kehidupannya, mulai pelan-pelan dikurangi, karena mungkin di umur-umur kalian itu baru kenalan tuh sama berbagai hal, smoking, rokok misalkan, sebelumnya nggak ngerokok karena teman-teman yang ngerokok jadi ikutan ngerokok, social imitation tuh teori psikologi sosial. Kalau Anda pikir itu tidak optimal untuk kesehatan Anda ke depan ya berhenti. Karena kalau udah usia saya misalkan perokok segala macam kan udah laten gitu, udah agak susah gitu. Tapi yang masih dalam tahap pencarian jati diri misalnya, baru berkenalan, introduce dengan hal-hal seperti itu, mulai dikurangi. Kalau dirasa itu tidak optimal, kalau optimal ya terserah itu. Anda kan bisa arguing sama orang-orang, mbah saya tuh meninggal 85 atau 86 gitu, rokok kuat gitu. Nah, kan suka tuh yang berargumen gitu, itu mbah-mbah tuh sampai 90 nggak mati-mati gitu, padahal dia ngerokok. Ya terserah itu macam-macam. Apalagi rokok itu kaitannya dengan berbagai hal ya, kompleks. Nggak semata-mata rokok langsung meninggal gitu, karena kan ada faktor-faktor. Instant noodle memang sangat nikmat. 2 minggu lalu juga saya makan double lagi pakai telur. Cuma saya ingat itu adalah momen saya makan mie instan lagi setelah kayaknya kurang lebih hampir setahun. Jadi udah lama banget emang nggak makan mie instan. Udah lama banget. Kalau kopi tiap hari. Gula ya kadang-kadang aja sih. Kalau lagi pengen, kalau enggak ya sudah. Energy drink udah nggak pernah. Terakhir SD. SD minum energy drink, coba-coba aja di warung SD itu, yang kuning itu, yang ada jos-josnya itu. Cobain. Ketahuan sama ibu saya, dimarahin. Katanya jangan banyak-banyak minum kayak gini. Tapi kayaknya setelah itu nggak pernah lagi. Ya termasuk macam-macam ya, yang terkenal kan ada merek. Yang kalau di luar negeri itu Red Bull, itu terkenal sekali. Ini ya, jadi makanan, behavior atau perilaku makan itu bahkan ada tuh. Ada kajiannya di psikologi makan. The Psychology of Eating atau Eating Behavior. Terkait dengan pola makan dan apa yang dimakan gitu. Karena kayak begini-begini nanti kaitannya dengan reward system kita. Sweet itu kan akan menghasilkan hormon senang itu, sehingga masuk ke sirkuit reward kita. Jadi merasa senang gitu ketika makan manis, makan yang terutama manis ya. Nah itu yang enak. Dan ada teori juga yang mengatakan kalau misalkan orang obesity itu reward sistemnya terganggu. Kenapa? Ketika dapat makan dia merasa tidak senang, tidak ini, sensitivitasnya menurun sehingga dia perlu makan terus. Ya akhirnya jadi banyak makan gitu. Itu ada salah satu teori yang mengatakan kenapa orang obesity nggak bisa berhenti atau menjaga pola makannya. Lalu ya yang sedang kita lakukan fasting. Makan berarti kita bicara juga tentang fasting. Di Indonesia ini menjadi satu hal yang unik karena kebanyakan dari kita fasting. Ya, kebanyakan dari kita puasa. Karena kebanyakan muslim jadi kebanyakan puasa, dan di Indonesia tidak ada perubahan yang signifikan terkait dengan pola kerja. Jam kerja berkurang tentu saja, tapi pada dasarnya kita semua bekerja. Anda tetap masuk kuliah, saya tetap ngajar, itu pilot di atas tetap menerbangin pesawat, ya, dalam keadaan fasting. Saya pernah, ini kayaknya tahun lalu ya, publikasinya baru nanti 2000 bulan Juni. Ini papernya udah accept. Saya, Bu Ratri dan Pak Afif, kami mencoba
naturalistic observation tentang efek puasa di settingnya natural. Jadi ini kaitannya dengan memori, cognitive performance, tapi cognitive performance yang saya maksud adalah short term memory yang kemarin dipelajari, working memory. Jadi yang menarik adalah orang-orang yang berpuasa itu malah cenderung tesnya itu, hasil tes memorinya itu lebih tinggi dari orang-orang yang tidak berpuasa pada saat siang hari. Ketika jam PM itu setelah 12 siang ke bawah, jam-jam segini nih PM, dia lebih tinggi. Sementara pada pagi hari, baik yang puasa ataupun enggak, itu performance-nya sama. Lalu ketika kita kelompokkan orang puasa dan yang nggak puasa ini ya sama tadi, ini sebetulnya cuma dipisah aja pembahasannya. Ketika siang-siang yang nggak puasa dia lebih rendah daripada, sementara yang puasa baik pagi ataupun siang dia performance kognitifnya cenderung sama. Ini agak bertentangan dengan hipotesis kami yang menyebutkan bahwa harusnya orang puasa performance-nya lebih turun. Tapi kemudian kami dapat penjelasan di discussion di bagian paper itu, kami jelaskan tentang apa yang disebut afternoon dip atau glucose spike. Jadi mungkin orang-orang yang tidak berpuasa atau orang-orang yang berpuasa dia kan nggak makan siang, sehingga nggak ada glucose spike, nggak ada efek habis makan nasi itu cenderung kenyang, glukosa naik, yang menyebabkan turunnya performance. Atau juga afternoon dip, jadi memang setiap siang tuh ada penurunan performance karena pengaruh circadian rhythm, jam biologis tubuh, yang memang jam segitu mengindikasikan lagi loyo-loyonya nih sampai jam 3, jam 4 gitu. Nanti ada ininya. Nanti mungkin papernya bisa dibaca lebih lengkap bulan Juni, publishnya Juni. Kedua adalah olahraga. Olahraga itu adalah pada dasarnya ketika dia aerobik, kardio, itu meningkatkan atau menambah mitokondria yang di sel itu adalah pabrik energi, pabrik oksigen. Jadi dia memproduksi lebih banyak mitokondria. Ini yang jadi energi gitu, kita lebih kuat, lebih fit. Yang tadinya cuma naik tangga 1 lantai bisa jadi 2 lantai, 3 lantai, bahkan sampai lantai 7 gitu. Itu kalau udah mulai asik, nggak ngos-ngosan, nggak pegel-pegel juga, ya mungkin mitokondrianya lebih banyak, sehingga efek itu bisa lebih baik. Kalau bicara benefit dari exercise itu bukan olahraga dalam artian Anda rutin main bulu tangkis atau bukan, itu game sport. Tapi exercise itu lebih ke melatih diri lah, yang basic ya, kardio, lari atau berenang atau sepedaan, atau weightlifting. Anda simple aja, push up itu kan weightlifting, nggak usah ke gym mahal-mahal. Percuma juga, karena biasanya berlangganan setahun, datangnya sebulan gitu. Habis itu udah ditinggal. Itu sudah, Anda yang nge-gym itu pasti tahu semua. Gym meraih keuntungan dari behavior, dari perilaku itu. Loss aversion. Jadi makanya dia kasih harga 1 tahun itu lebih murah. Padahal lebih optimum kalau Anda bayar sekali datang dengan pola Anda gitu. Sekali datang 100.000. Sebulan ternyata cuma 4 kali datang ya, 400.000 kan. Tapi Anda ambil langganan 1 bulan, 2 juta gitu. Itu 1,6 jutanya hilang kan, karena nggak pernah. Banyak sekali benefitnya, Anda baca di sini ada yang review. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengengineering salah satunya ya, dengan olahraga. Misalnya morning exercise, orang yang terbiasa exercise di pagi hari, dia akan punya pilihan makanan yang lebih sehat tanpa diintervensi apa-apa. Jadi dia nggak di penelitian ini dia nggak dikasih tahu makanan sehat mana tuh, nggak. Dia cuma diintervensi, disuruh olahraga aja selama 15 minggu. Hasilnya dia jadi punya pilihan makanan yang lebih sehat. Mungkin karena sayang kali udah merasa olahraga, udah merasa ini, ya udah dia akan optimal juga di makanan. Improve juga attention, visual learning, dan decision making. Ini papernya. Dan akan mempercepat 24-hour fat burn. Jadi kalau rutin olahraga pagi, maka pas lagi tidur itu fat akan mekanisme untuk membakar lemak jadi energi, sehingga lemak jadi terbuang, itu akan lebih cepat, lebih baik. Morning workouts improve, ini studi pakai EEG. Jadi ketika dia, alat yang kemarin ya, EEG, jadi ketika dia olahraga rutin, maka dia akan cenderung menahan godaan makanan-makanan nggak sehat, intinya gitu. Jadi ketika dikasih foto makanan yang sweeten, yang manis, yang coklat gitu-gitu, yang
secara kesehatan tidak optimal, responnya akan bisa lebih baik gitu. Ini beberapa riset ya. Yang ketiga, pilar yang ketiga adalah tidur. Tidur itu bukan posisi tidak produktif ya. Tidur itu justru masa di mana sel tubuh kita ini diperbaiki. Jadi tidur itu repair cells dan secara neurokognitif dia mengkonsolidasi neuron. Mungkin saya pernah sampaikan ya. Jadi kalau habis belajar Anda tidur, ya mungkin dia akan mengencangkan sambungan-sambungan neuron itu. Karena belajar itu kan artinya neuron-neuron tersambung, ada polanya di satu bagian otak dan itulah memori. Nah, itu bisa dikonsolidasikan dengan lebih baik ketika tidur. Jadi kenapa kita tidur? Karena ada hormon namanya melatonin yang dia respons atau dia merespons gelap. Kenapa kita bangun? Karena ada hormon yang sebaliknya yang merespons terang, yaitu kortisol. Jadi ini pola dua hormon itu dalam sehari. Jadi kalau Anda lihat ketika masuk jam misalkan malam ya, ini udah jam 21, jam 9, hormon melatonin naik gitu. Melatonin naik dan dia akan encourage orang untuk tidur. Nah, ini kortisol turun, yang tadinya dia awake, hormon ini berkurang sehingga dia jadi nggak bangun lagi. Apa kesadarannya atau kecenderungannya untuk awake akan menurun. Jadi ini turun, ini naik. Makanya di fase-fase ini, ketika lagi peak-peaknya hormon melatonin ini, ya orang lagi tidur nih jam 12, yang di abu-abu ini sampai jam 6 pagi. Itu mekanisme ngantuk, mekanisme kita kok tidur kayak apa. Isunya adalah di shift worker. Jadi kalau Anda bekerja mungkin di satu perusahaan Anda itu beroperasi 24 jam. Ada tuh perusahaan tambang misalkan, atau pabrik juga biasanya beroperasi 24 jam, dibagi 3 shift pagi, sore, dan malam. Karena untuk optimasi sumber daya dan sebagainya. Nah, gimana tuh orang-orang yang bekerjanya ketika yang abu-abu ini digeser ke posisi misalkan dia kerja di jam segini ya, harusnya dia tidur, atau di abu-abu ini yang harusnya tidur karena posisi hormon segala macam ini sedang mendukung untuk tidur, tapi kok harus bangun, harus awake gitu, harus kebalikan dari naturalnya dia. Ini isunya tuh, bagaimana nanti fatigue management system itu akan berpengaruh tuh. Shift worker itu termasuk kereta ya. Anda kalau naik kereta kan misalkan dari Malang jam 8 sampai malam sampai Jakarta subuh ya kan, itu 2 kali ganti sekali ganti masinis tuh. Yang pertama dari Malang kemana sampai jam 12 atau jam 1, setelah itu dia akan ganti. Nah, yang jam 1 ke bawah itu sampai tiba di Jakarta itu kan berarti kerjanya malam. Shift worker juga, pilot termasuk, satpam kan juga shift worker, kerjanya di luar jam natural dia, harusnya tidur dia kerja. Supir bis malam tentu saja. Nah, ini yang disebut afternoon dip. Jadi beberapa jam sebelum bangun ini adalah model cognitive performance-nya. Jadi setelah bangun gitu, setelah 8 jam tidur yang baik, uninterrupted sleep, dia akan optimal dari sisi kognitif, lalu meningkat. Ketika siang dia akan turun, itu yang disebut afternoon dip. Lalu akan optimal lagi menjelang sore lah. Malam akan berkurang lagi. Ini grafik tidur. Di tidur itu ada yang namanya REM, rapid eye movement, tidur dalam, terjadi mimpi di situ, dan itu tidur yang paling optimal. Yang benefit tidur itu terjadi di REM ini. Terjadi ini ya, jadi 2-3 jam setelah tidur uninterrupted ya, nggak putus, akan muncul REM, kemudian beberapa kali setelahnya gitu. Nah, ini yang paling baru ya, kasus paling baru kalau Anda ikuti ya, mungkin ada yang baca di Detik atau di mana gitu. Kalau di Detik judulnya agak gimana gitu, pilot batik air tidur bareng setengah jam gitu, agak aneh gitu. Bukan tidur bareng ya, maksudnya tertidur bersamaan. Tidur bareng kan konteksnya agak. Jadi dia dari Kendari kalau nggak salah, Sulawesi Tenggara, dia mau masuk Jakarta. Harusnya dia masuk waypoint Kurus. Jadi ini gerbang Jakarta, ada namanya Kurus 2 Golf. Jadi setiap aerodrom atau bandara itu punya beberapa gerbang, kayak masuk UB lewat mana? Lewat veteran, lewat KPRI dan sebagainya.
Dia harusnya belok tuh ke sini karena Soekarno-Hatta kan di sini. Tapi di sini hilang kontak setengah jam lurus terus sampai daerah Sukabumi kayaknya nih. Terus sampai akhirnya dia ini PIC atau kaptennya woke up, bangun, akhirnya dia balik lagi ke sini. Ya selamat. Tapi 30 menit hilang kontak. ATC nanyain, pesawat lain juga bantu relay. Batik Air sekian. Batik Air 6723. Anda ditanyain sama ATC itu, lapor report position kayak yang kemarin itu, yang ATC itu. Nggak bangun-bangun juga. Nah ini kenapa dia begitu? Coba. Ya, his sleep. Ini contohnya. His sleep had been interrupted when he assisted his wife to take care of their 1-month-old twin babies. Jadi dia baru punya anak kembar 1 bulan usianya. Dan dia tentu suami yang baik ya, dia membantu istrinya untuk ngurusi bayi yang nanti Anda mungkin akan relevan suatu saat nanti. Emang bayi kalau masih sebulan 2 bulan tuh pasti sejam sekali bangun gitu. Jadi tidur orang tuanya itu nggak akan bisa lempeng gitu ya, pasti. Jadi ini sebabnya dia karena kurang tidur karena ngurusin bayinya, kembar lagi kan 2. Akhirnya berpengaruh ketika dia kerja, dan ini kan tentu bahaya. Yang masih saya cari adalah kenapa pilotnya juga ikutan tidur gitu, kaptennya gitu. Awalnya kan kaptennya yang minta izin, gue tidur dulu ya, permission ke ini ya, ke kopilotnya. Oke. Kopilotnya yang monitor semua, kayaknya normal di penerbangan gitu, napping sebentar gitu. Tapi akhirnya kopilotnya ketiduran, jadi dua-duanya tidur. Nah ini yang problem ya. Untung dia nggak keterusan sampai kutub selatan, ini kan jadi terus gitu, nggak bahaya. Ini contohnya ya, efek dari tidur yang tidak optimal terhadap kerja gitu. Ini pekerjaan yang membawa nyawa orang gitu. Tapi misalkan kalau Anda kerja kantoran, jangan anggap itu efek yang nggak negatif juga gitu. Bisa aja Anda kerjanya mendesain nih bagian humas di kementerian apa. Lalu Anda kurang tidur, Anda desain gitu. Kata-katanya salah, typo, terus buat dipajang di iklan, di billboard, di TV mungkin. Itu kan akan memalukan. Ya hati-hati tuh. Itu saya kurang tidur tuh, matanya ini menulis apa jadinya apa, itu kan akan bingung. Bagaimana memaksimalkan makan terutama. Ini contohnya ya, blood glucose-nya itu dijaga gitu. Kalau misalkan makan, tiba-tiba ada spike lalu turun lagi, itu biasanya makanan-makanan yang glukosanya tinggi, gulanya tinggi, itu nanti jadi lemes gitu. Kayak Anda makan nasi siang-siang, nah itu habis itu ngantuk, biasanya jam segini kalau nggak puasa, atau sebagian Anda yang lagi nggak puasa, itu karena glukosanya tinggi, tiba-tiba gula darah Anda meningkat, terus nggak lama turun lagi. Nah itu yang bikin dia jadi lemes, capek dan sebagainya. Caranya ya mengoptimalkan makanannya ya supaya lebih ini. Termasuk juga ketika puasa ya. Pas buka itu pelan-pelan aja gitu, makannya jangan kalap gitu. Itu biasanya permasalahan orang buka puasa tuh. Percaya sama saya, Anda nggak selapar itu. Even ketika Anda nggak sahur, kecuali Anda kerja berat jadi kuli dan sebagainya, enggak deh, kayaknya Anda nggak selapar itu, percaya saya. Jadi cukup air putih atau teh bolehlah ya. Kurma fine, istirahat sebentar, sholat maghrib kalau Anda sholat maghrib. Setelah itu ya lanjutlah. Kalau makan satu porsi mungkin bisa dibagi. Jadi maksudnya jangan, biasanya suka kalap tuh, nanti pas habis itu tidur bangun-bangun sahur gitu. Itu akhirnya maghribnya lewat. Isanya, terawihnya lewat, bahkan subuhnya mungkin bisa lewat gitu. Jadi pelan-pelan aja, santai gitu. Karena pada akhirnya itu cuma di pikiran, beneran deh. Saya sudah mengalami sama lah kayak itu juga. Apalagi kalau dapat takjil gratis gitu zaman kuliah dulu kan, ada box segala macam, wah itu kayaknya pengen semuanya dimakan. Ini dia kaitannya dengan tadi. Karena performance kita cenderung ini ya, akan peak itu pada saat pagi-pagi. Maka Anda harus set pekerjaan atau aktivitas Anda yang optimal dengan posisi energi level gitu.
Jadi kalau ada rapat-rapat penting, idealnya ya, kalau ada rapat penting yang harus decision making yang tepat, penting itu pagi-pagi gitu. Jangan habis makan siang terus kita rapat gitu. Rapatnya penting memutuskan apakah perusahaan kita akan buka cabang baru misalkan. Artinya strategic decision. Nah ini akan gak optimal karena lagi lemes gitu. Lagi makannya nasi padang kan disediain konsumsinya, wah itu akan susah gitu. Kreatif di sore hari, mungkin setelah asar itu sore-sore anak-anak senja gitu kan lebih kreatif mungkin itu. Ini untuk sleep, dia menggeser gimana untuk shift worker. Ini ada paper yang mencoba gimana caranya supaya pekerja-pekerja malam itu punya tidur yang optimal juga, sama dengan orang yang siklusnya normal gitu. Ini dia tidur di jam ini dan pakai kacamata hitam, pakai sunglasses. Jadi dia harus dalam posisi gelap. Dia merekayasa perilaku tidurnya dengan cara digelapin pakai kacamata hitam, terus ruangannya sebisa mungkin dibikin segelap mungkin supaya dia dapat efek ini, melatoninnya keluar, rilis, kortisolnya minim gitu. Karena di jam-jam ini ya kan subuh nih jam 00 sampai jam 4 dia kerja nih. Nah pas tidurnya weekday dia begitu, nah ketika weekend lagi nggak kerja dia geser jam 4 subuh tidurnya. Jadi dia ini intinya merekayasa circadian rhythm kita gitu. So pembagian kelompok ada di Brown, silakan dilihat teman-temannya. Minggu depan kita bahas tentang mental workload dan mental fatigue, kelelahan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kan jelasin 3 prinsip desain itu kan yang desain for extreme, rare sama flexibility. Kemarin itu sempat ada berita yang kereta apa gitu kereta cepat kayak Jakarta Bandung yang kebetulan ternyata pintunya kecil. Dia desain for average gitu. Ya. Oke. Saya kan ada ekstensi jam 14.50. Ya boleh, ya silakan. Oke. Tentang pintu kereta cepat ya. Ini saya 2 kali udah naik kereta cepat perjalanan ke Bandung Jakarta. Emang pintunya agak kecil ya. Tapi karena memang mungkin desain dari kabin keretanya aja sih. Jadi karena constraint istilahnya. Jadi ya kayak waktu saya tunjukin tentang rekayasa angkot yang saya itu juga nggak optimal secara antropometri. Tapi karena ada constraint, yaitu lebar dan panjang tinggi angkot yang nggak bakal bisa berubah karena struktur itu, ya sudah akhirnya itu yang paling maksimal. Memang kalau masuk kereta cepat emang agak harus sedikit nurut orang tinggi. Itu lebih bagusnya itu desain for extreme atau desain for adjustability nggak selalu bisa pastinya karena mahal banyak itu ya. Yang paling mungkin kombinasi ini ekstrim, terutama mana yang bisa dioptimalkan dengan ekstrim kiri yang rendah gitu kayak angkot gitu kan, ya udah yang asal dia bisa duduk gitu. Kemudian yang ekstrim kanan dimaksimalkan kalau bisa gitu. Ya kalau optimalnya yang mana nanti tergantung ininya konteksnya angkutan umumnya. Kalau kayak bis itu beberapa bagian bisa di adjustability gitu kayak untuk disabled gitu, kursinya bisa digeser segala macam. Oke, ada lagi yang lain? Oke, kita ketemu minggu depan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.